Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Ansori, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Kali ini akan coba memaparkan makalah terkait dengan ujian tengah semester di tahun ajaran 2025-2026 dengan mata kuliah Manajemen Operasi. Selanjutnya, ini adalah materi yang akan dipaparkan. Yang pertama terkait dengan daftar isi, ada bab 1 pendahuluan pengertian landasan teori, kemudian bab 2 pembahasan, kemudian kesimpulan. Kemudian bab 1 pendahuluan itu adalah mencakup dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi perencanaan produk yang operasi yang efektif. Perencanaan produk berhubungan dengan bagaimana perusahaan merancang, mengembangkan, dan memasarkan produk sesuai kebutuhan konsumen. Sementara itu, perencanaan operasi berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya, kemudian proses produksinya, dan distribusi agar produk dapat dihasilkan secara efisien dan berkualitas. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah perencanaan produk sendiri. Itu terkait dengan bagaimana perusahaan merancang, mengembangkan, dan memasarkan produk sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah perencanaan operasi, berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia, proses produksi, dan distribusi agar produk dapat dihasilkan secara efisien dan berkualitas. Landasan teori untuk strategi perencanaan produk yaitu perencanaan produk adalah proses sistematis dalam menentukan jenis produk yang akan diproduksi, fitur yang ditawarkan, serta target pasar yang dituju. Ini menurut Kotler dan Keller di tahun 2016. Sedangkan perencanaan produk sendiri mencakup identifikasi kebutuhan konsumen, pengembangan ide produk, analisa kelayakan, desain dan pengembangan produk, serta uji pasar dan komersialisasi. Untuk perencanaan operasi, yaitu perencanaan atau suatu proses penentuan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya perusahaan dalam menghasilkan produk. Ini menurut Heisler dan Reiner di tahun 2017. Dan perencanaan operasi sendiri meliputi perencanaan kapasitas atau jumlah produksi optimal, perencanaan lokasi, pemilihan tempat produksi dan distribusi, perencanaan tata letak, layout, fasilitas produksi, perencanaan persediaan atau inventory management, yang terakhir adalah perencanaan kualitas atau quality control. Tujuan umum makalah ini untuk menjelaskan konsep, strategi, serta implementasi perencanaan produk dan operasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan untuk tujuan strategi perencanaan sendiri adalah yang pertama menjamin produk sesuai kebutuhan konsumen, B. mengoptimalkan penggunaan sumber daya berupa mesin, tenaga kerja, dan material, C. meningkatkan efisiensi biaya dan waktu produksi, D. menjaga daya saing perusahaan di pasar. Yang terakhir menjamin kelangsungan bisnis untuk jangka panjang. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini saya berikan satu contoh industri untuk memudahkan pemahaman, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang atau food and beverage ya, Indomie. Ini untuk strategi perencanaan produknya. Indomie terus memperbarui produknya untuk mempertahankan minat konsumen dan mengikuti tren. Ini ada 3 hal pokok di sini. Yang pertama adalah diversifikasi produk atau inovasi. Indomie meluncurkan berbagai varian rasa seperti Indomie goreng, kuah, dan seterusnya, sehingga seri premium Indomie Premium Collections. Yang kedua, strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dilakukan berdasarkan selera, harga, dan target demografis yang memungkinkan Indomie menargetkan semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang ketiga adalah
perencanaan produk berbasis research. Indomie memantau pergerakan tren pasar dan preferensi konsumen untuk mengembangkan produk baru. Ini adalah 3 hal pokok yang terkait dengan perencanaan produk yang Indomie lakukan. Selanjutnya, strategi operasi dan produksi. Strategi operasi difokuskan pada produktivitas tinggi, kualitas konsisten, dan efisiensi biaya. Ini ada 4 hal pokok yang menjadi pertimbangan untuk strategi operasi dan produksi. Yang pertama adalah efisiensi produk dan teknologi. Itu menggunakan teknologi modern dengan sistem ERP, ini sistem SAP, R3 dan seterusnya untuk mengoptimalkan proses produksi dan manajemen inventaris. Yang kedua adalah standar kualitas internasional. Proses produk dilakukan dengan standar higienis dan internasional yang ketat. Yang ketiga, manajemen operasional sumber daya manusia, yaitu dengan menerapkan strategi pelatihan karyawan, manajemen proaktif, dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas operasionalnya. Yang terakhir adalah sistem produksi ramping atau lean, fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan kecepatan produksi. 4 hal yang terkait dengan sistem operasi dan produksi. Berikutnya menyangkut perencanaan produk. Ini adalah merupakan proses strategis yang fokus pada apa yang akan diproduksi. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah pemilihan produk. Pemilihan produk adalah proses strategi dalam menentukan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi dan ditawarkan perusahaan ke pasar dengan mempertimbangkan aspek pasar, teknis, operasional, dan finansial tentunya. Pemilihan produk bukan hanya keputusan pemasaran tapi keputusan strategis lintas fungsi yang berdampak pada desain proses produksi, kemudian investasi kapasitas, yang ketiga struktur biaya, keempat risiko bisnis, yang terakhir keunggulan bersaing. Yang kedua adalah desain produk. Desain produk adalah proses sistematis untuk merancang karakteristik, fisik, fungsi, kualitas, dan nilai suatu produk agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta dapat diproduksi secara efisien dan menguntungkan. Di dalam manajemen operasi, desain produk bukan hanya soal estetika tetapi menyangkut juga spesifikasi teknis, biaya produksi, kemudahan manufaktur, keandalan dan kecepatan peluncuran ke pasar. Yang ketiga terkait dengan siklus hidup produk atau product life cycle. Ini adalah konsep yang menjelaskan tahapan perjalanan suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar hingga akhirnya ditarik atau digantikan. Ini siklusnya seperti itu. Dan product life cycle ini membantu manajer memahami satu, pola penjualan, kedua, pola laba, yang ketiga, strategi operasi yang tepat di setiap tahap, yang terakhir, keputusan investasi kapasitas. Perencanaan produk harus mempertimbangkan tahapan introduction, pengenalan, pertumbuhan, kelangsungan, dan decline. Yang keempat, strategi portofolio produk. Ini adalah pendekatan manajerial untuk mengelola berbagai produk atau lini produk secara simultan guna mencapai keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, risiko, dan arus kas. Perusahaan jarang hanya memiliki satu produk, karena itu manajemen perlu yang pertama mengalokasikan sumber daya secara optimal. Kedua, menentukan produk mana yang dikembangkan, dipertahankan, atau dihentikan. Yang terakhir adalah menyeimbangkan risiko dan return, pengembalian. 4, perencanaan operasi. Pengertian perencanaan operasi adalah proses sistematis untuk menentukan bagaimana sumber daya, yaitu berupa kapasitas, tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi, digunakan secara optimal untuk memenuhi permintaan pasar secara efisien dan menguntungkan. Dalam perspektif strategis, perencanaan operasi bertujuan untuk pertama, menyelaraskan permintaan dan kapasitas. Yang kedua, meminimalkan biaya, memaksimalkan utilisasi sumber daya, dan terakhir menjaga tingkat layanan.
Nah, ini kelanjutannya ini fokus pada bagian bagaimana produk akan diproduksi. Itu ada beberapa aspek juga. Kapasitas produksi, menentukan volume, kemudian perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. B. Lokasi fasilitas dekat dengan bahan baku, tenaga kerja atau pasar. C. Tata letak pabrik atau layout. Tata letak proses ini cukup penting karena agar operasional secara efisien ya. D. Teknologi produksi, yaitu menggunakan otomatisasi, lean production, JIT, just in time, dan ERP. Kemudian kelima, pengendalian persediaan, yaitu menentukan metode EOQ dan GIT, MRP juga. Penjadwalan produksi, yaitu mengatur urutan kerja, alokasi mesin, dan tenaga kerja. Yang kelima ini hubungan perencanaan produksi dan operasi, yaitu integrasinya apa. Perencanaan produk menentukan apa yang akan diproduksi dan ditawarkan pasar. Sedangkan perencanaan operasi itu menentukan bagaimana produk tersebut diproduksi secara efisien. Strategi produk dan operasi harus berjalan selaras. Produk yang dirancang harus mempertimbangkan kemampuan operasi perusahaan. Sementara operasi harus mendukung diferensiasi produk. Misalnya perusahaan teknologi seperti Apple merancang produk dengan inovasi tinggi, sementara operasi mereka fokus pada efisien rantai pasok global. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena kesalahan sinkronisasi dapat menyebabkan 4 hal, yaitu pertama produk sulit diproduksi, yang kedua biaya membengkak, 3 kapasitas tidak optimal, dan yang terakhir adalah kegagalan pasar. Jadi ini bisa ditarik benang merah bahwa yang pertama produk menentukan operasi, itu desain produk memengaruhi proses produksi. Yang B, operasi menentukan kelayakan produk, itu adalah ketersediaan teknologi, kapasitas, dan biaya. Dan C, sinergi keduanya menghasilkan efisiensi biaya, kualitas tinggi, dan kepuasan konsumen. Ini adalah satu contoh strategi perencanaan, misalnya di industri keramik. Produknya adalah menentukan variatif motif, ukuran, dan kualitas keramik itu sendiri. Kemudian juga di segi operasinya itu memilih bahan baku tanah liat terbaik, menentukan kapasitas tungku, dan merancang tata letak pabrik agar aliran material lancar. Sedangkan di industri otomotif, yang terkait dengan produk adalah inovasi desain mobil listrik contohnya. Dan yang terkait dengan operasi yaitu investasi teknologi robotik, rantai pasokan komponen baterai, dan produksi massal dengan lean manufacturing. Kesimpulannya, strategi perencanaan produk dan operasi merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Perencanaan produk memastikan produk sesuai kebutuhan pasar, sedangkan perencanaan operasi menjamin efisiensi dan kualitas produksi. Integrasi keduanya akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Demikian yang bisa dipaparkan untuk tema strategi perencanaan produk dan operasi. Saya Muhammad Farid Ansori, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.